pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam ID Expert Session Closing. Seperti yang sudah kami sampaikan di segmen sebelumnya, begitu penjelasan dari Mang Ifracong ini cukup gamblang begitu, bahwa industri kreatif dengan memanfaatkan digital ini memang memberikan manfaat yang luar biasa juga tentunya bagi diri pribadi yang telah merasakan sebagai influencer ataupun juga YouTuber, memang bisa mendapatkan ataupun meningkatkan pendapatan dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Dan kita akan sampaikan juga nih beberapa infografis terkait dengan bagaimana sih pemanfaatan media sosial ataupun internet. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah beberapa jenis pemanfaatan dari industri internet ataupun digital yang ada di tanah air. Ya, yang pertama kita lihat sebagai financial technology. Ini merupakan digitalisasi jasa keuangan. Kemudian ada Internet of Things, di mana transfer data bisa melalui internet. Kemudian ada lagi dari on-demand services. Ini adalah digitalisasi dari jasa kebutuhan sehari-hari. Jadi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian ada e-commerce yang sedang berkembang luar biasa sekali, apalagi di tengah adanya PSBB akibat pandemi COVID-19 ini, sehingga membuat banyak orang yang beraktivitas di rumah saja, sehingga mereka memanfaatkan teknologi internet atau daring tadi untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan e-commerce ini merupakan platform belanja digital. Berikutnya ada digital wellness services. Ini adalah layanan kesehatan digital. Jadi juga berkembang. Kita seperti tahu layanan-layanan digital yang sekarang bisa kita dapatkan melalui jaringan internet ataupun daring, sehingga kita bahkan bisa berkonsultasi, berdialog dengan dokter yang ataupun praktisi kesehatan begitu, akan memberikan advice ataupun memberikan saran-saran pengobatan seperti apa yang harus dilakukan oleh penderita ataupun pengguna dari jasa digital wellness services. Dan kalau kita cermati satu persatu, misalnya untuk financial technology ini contoh-contohnya ya, misalnya adalah ada Bareksa, kemudian Uang Teman dan juga Akseleran. Adapun untuk on-demand services atau digitalisasi dari jasa kebutuhan sehari-hari terdiri dari Gojek, kemudian Sejasa.com misalnya. Dan kita lihat dari Internet of Things, ini kita lihat ada Cluey, kemudian Viseri. Ini juga bisa menjadi bagian dari Internet of Things. Adapun dari e-commerce, ini banyak sekali. Kita lihat ada Bukalapak, Tokopedia. Siapa sih dari kita yang tidak mengenal dua contoh e-commerce ini, Bukalapak, Tokopedia, di mana kita sekarang belanja pun memilih-milih barang kebutuhan hidup sehari-hari ataupun sekedar hobi, ada semua di sana. Masuk dalam kategori e-commerce, di mana ini adalah platform digital yang sangat luar biasa berkembangnya di Indonesia. Dan kita lihat bagaimana dengan digital wellness services, diantaranya ada Halodoc. Ini juga ramai digunakan di tengah ada kekhawatiran harus pergi ke rumah sakit misalnya ataupun ke klinik kesehatan, tapi kita bisa memanfaatkan Halodoc dengan menggunakan aplikasi secara internet. Ya, berikutnya kita akan cermati dari sisi pengguna internet di Indonesia di sepanjang tahun 2020. Siapa saja? Kita akan cermati bersama pemirsa. Ya, kita lihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 272,1 juta, adapun jumlah ponsel yang digunakan. Ini dari sisi unitnya ya, ada sekitar 338,2 juta unit. Berarti ini hampir bisa dikatakan rata-rata penduduk Indonesia memiliki lebih dari satu handphone atau gadget. Kemudian dari sisi jumlah pengguna internet di tanah air, sekitar 175,4 juta orang ataupun pengguna, dan ini juga masih akan terus ditingkatkan mengingat pemerintah juga akan semakin memudahkan jaringan, kemudian aksesibilitas internet hingga ke pelosok-pelosok negeri, sehingga masyarakat yang berada di wilayah terluar, tertinggal dan di wilayah-wilayah lainnya Indonesia saat ini bisa terakses dengan jaringan internet karena kemudahannya sangat banyak sekali. Misalnya dari sisi belajar mengajar pun bisa kita lakukan via internet, kemudian mendapatkan informasi yang tidak bisa mereka dapatkan secara langsung di daerah mereka bisa didapatkan melalui jaringan internet. Itu dia salah satu manfaat ataupun hal-hal positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dan untuk infografis berikutnya kita lihat bagaimana dengan tren dari penggunaan layanan daring, terutama saat pandemi COVID-19.
Ini berdasarkan statement dari Aris Kurniawan, beliau adalah Kepala Seksi Penerapan Teknologi dan Infrastruktur Kementerian Kominfo yang menyebutkan bahwa pertumbuhan sektor infokom 10,88% pada kuartal 2 2020 ini disinyalir karena selama pandemi COVID-19 masyarakat menggantungkan kehidupannya pada ekonomi digital. Bahkan bisnis daring fast moving consumer goods diprediksi akan meningkat 400% di sepanjang tahun 2020. Ini berarti kan pemanfaatan luar biasa yang juga dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia. Peningkatannya bahkan bisa sampai dengan 400% atau 4 kali lipat dari penggunaan saat ini. Dan dari sisi BPS sendiri, ini Badan Pusat Statistik juga mengeluarkan statement yang cukup menarik dan sudah mencatat pada kuartal kedua di tahun ini saja sektor informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 10,88%. Sementara dibandingkan dengan kuartal kedua di tahun 2019 lalu pertumbuhannya baru sekitar 9,6%. Berarti dari tahun ke tahun memang ada sisi demand pertumbuhan yang cukup luar biasa dari pergerakan informasi dan komunikasi di tanah air. Dan selanjutnya kita akan cermati bagaimana dengan target dari ekonomi digital Indonesia. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini proyeksi sampai dengan tahun 2025. Di mana Google memprediksikan pemirsa bahwa Indonesia ini bisa menjadi negara dengan ekonomi digital nomor 1 di Asia, di wilayah ASEAN. Dan ini sangat luar biasa sekali karena dari sisi nilai transaksi ekonomi digital ini bisa mencapai sekitar 135 miliar dolar Amerika di tahun 2025. Wow, ini tentu menjadi peluang yang menjanjikan juga tentunya bagi nantinya apabila ada penerimaan negara dari ekonomi digital tadi. Baik, dan ini juga memberikan nilai tambah sekitar 10%. Ini luar biasa juga kalau kita lihat 10% terhadap PDB yang bisa didapatkan dari penggunaan ekonomi digital ataupun jaringan internet di tanah air. Baik, berikutnya bagaimana kita akan cermati tantangan dari pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Seperti apa sih di tengah kondisi pandemi COVID-19, kita lihat bagaimana dari sisi penetrasi internet yang baru mencapai 64% di seluruh wilayah Indonesia. Jadi memang ini menjadi salah satu tantangan penetrasi yang terus ditingkatkan, terus diupayakan oleh pemerintah untuk masuk ke seluruh pelosok negeri ini. Kemudian kita lihat dari rata-rata kecepatan internet mobile di Indonesia itu sekitar 13,83 Mbps. Itu dia, memang ini masih rata-rata jauh dibandingkan dengan negara-negara lain begitu ya. Kemudian belum semua wilayah Indonesia memiliki kualitas internet yang memadai. Jadi ini juga menjadi salah satu tantangan yang harus segera dibenahi oleh pemerintah dengan meningkatkan kualitas layanan internetnya. Jadi tidak boleh berbeda, seharusnya dari Sabang sampai Merauke seharusnya bisa merasakan kualitas jaringan internet yang sama. Kemudian lemahnya cyber security dan juga keamanan data diri konsumen ini juga sempat hangat ya, sempat menjadi perbincangan panjang, menjadi polemik juga di masyarakat terkait dengan keamanan dari data-data pribadi para pengguna internet di tanah air. Itu dia. Dan kalau kita lihat poin pertama tadi sebenarnya Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain khususnya untuk penetrasi internet begitu dibandingkan dengan ASEAN lain seperti Singapura dari sisi penetrasi internetnya baru sudah mencapai 88% bisa dikatakan begitu. Kemudian Malaysia 83%, adapun Thailand 75% dan Vietnam 70%. Sementara Indonesia masih 68%. Dan untuk rata-rata kecepatan internet yang seperti sudah saya sampaikan tadi baru 13,83 Mbps. Sementara kita lihat di Malaysia 23,8 Mbps, Thailand 25,9 Mbps, kemudian Vietnam 30,39 Mbps dan Singapura sendiri paling tinggi kita lihat 57,16 Mbps. Baik, demikian update informasi yang semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terkait dengan penggunaan layanan internet di Indonesia. Di segmen berikutnya kami akan hadir tentunya dengan informasi menarik lainnya terkait dengan ID Experiment dan kami akan segera kembali sesaat lagi.